Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah di halaman yang ke-30 ayat 196. Ayat 196 juz kedua halaman 30. Jadi kurang lebih pertengahan ini. Kalau satu juz 20 halaman, ini berarti pertengahan dari juz yang ke-2. Saya terjemahkan terlebih dahulu 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmu, dan kalian sempurnakanlah al-hajja, ibadah haji, wal umrata, dan ibadah umroh, lillahi, untuk Allah. Fa in uhsirtum, maka jika kalian terhalangi, famastaisara, maka apa yang mudah bagi kalian, minal hadyi, dari binatang hadyi. Jadi nanti hadyun itu binatang sembelihan yang digunakan, istilah ini digunakan untuk orang yang beribadah haji atau umroh. Nanti kan ada istilahnya hadyun, atau biasa kalau diterjemahkan hadiah gitu ya. Hadiah bukan hadiah pemberian kepada orang lain, itu bukan, tapi hadiah ya diambil dari ini, hadyun ini. Jadi sesuatu yang disembelih dari binatang kurban dalam apa-apa yang berkaitan dengan haji atau umroh. Kalau kurban, kalau Idul Adha nanti kan istilahnya udhiyah gitu ya. Kalau kambing disembelih 7 hari setelah kelahiran, istilahnya akikoh kan gitu ya. Itu istilah-istilah tersendiri. Wala tahliku, dan janganlah kalian mencukur atau bisa juga menggundul, ru'usakum, kepala-kepala kalian, maksudnya rambutnya, hatta sampai ya blughul hadyu, telah sampai binatang sembelihan tadi, binatang hadiah tadi, mahillahu, tempatnya. Faman, maka barang siapa, kana minkum maridon, adalah dari kalian orang yang haji atau umroh tadi sakit, au bihi adzan, atau padanya ada gangguan, mirroksihi, dari kepalanya, fafidyatun, maka baginya tebusan, fidyah, min siyamin, dari puasa, au sodakotin, atau sodakoh, au nusukin, atau penyembelihan.
Bisa puasa, bisa sedekah, bisa menyembelih binatang. Faida amintum, maka apabila kalian aman, faman tamatta'a, maka barang siapa bertamatuk. Bertamatuk itu istilah haji nggih. Haji tamatuk, haji kiron, haji ifrad. Kalau secara bahasa tamatta'a itu bersenang-senang. Bil umrati, dengan umrah, ilal haji, kepada haji, famas taisaro, maka apa yang mudah, minal hadiyi, dari binatang hadiyah, dari binatang sembelihan. Faman lam yajid, maka barang siapa tidak mendapati, tidak dapat binatang tadi, tidak mendapat sembelihan, fasiyamu salasati ayyamin, maka puasa 3 hari, fil haji, dalam haji, wasaba'atin, dan 7 hari, idza roja'tum, apabila kalian pulang. Jadi 3 hari di sana, 7 hari saat pulang. Tilka, itu, artinya puasa tadi, asyaratun kamilatun, 10 yang sempurna. Karena tadi kan 3 hari saat haji, 7 hari saat pulang, jadi 10 hari. Dzalika, itu haji tamattu, ya. Nanti ada perbedaan tafsir di sini. Liman, bagi orang yang lam yakun ahluhu, tidak adalah keluarganya, hadiril masjidil harami, hadir atau tinggal di Masjidil Haram. Tapi Masjidil Haram di sini maksudnya tanah haram. Artinya orang yang tinggal di Masjidil Haram kan nggih. Enggak ada, maksudnya kan juga pulang gitu ya. Jadi maksudnya di sini tanah haram. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah, syadidul iqabi, sangat azabnya atau dahsyat azabnya. Satu ayat ini dulu berkaitan tentang ibadah haji. Kembali ke awal ayat, kalau kita lihat kemarin-kemarin yang terakhir di ayat 195 itu membahas tentang peperangan, tentang jihad fisabilillah. Maka kita lihat di ayat 196 ini, itu Allah membahas tentang ibadah haji. Yang kata ulama mufassirun, gitu nggih. Kenapa kok haji itu urut-urutannya diletakkan setelah membahas tentang jihad fisabilillah? Karena pembahasan tentang jihad fisabilillah kemarin itu lebih khusus, ngaten nggih. Ketika itu terjadi di tanah haram atau ketika itu terjadi pada bulan-bulan haram. Dan juga di ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Bahwa adanya hilal-hilal itu untuk membantu manusia dalam menentukan waktu, dan juga di sana ada petunjuk kapan dilaksanakannya ibadah haji. Yang nanti kita tahu di ayat 197-nya, al-hajju asyhurum ma'lumat, bahwa haji itu terjadi pada bulan-bulan tertentu. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Yang kadang-kadang haji itu kan cuman pelaksana kan cuman tanggal 8 sampai tanggal 12 atau 13 gitu ya. Tinggal nafar awal atau nafar sani kan gitu ya.
Lah kok dikatakan bahwa haji itu bulan-bulannya Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Para ulama mereka menjelaskan orang kalau kita di Indonesia biasanya haji tamattu nggih. Mungkin banyak yang sudah ke sana. Haji tamattu itu kan umroh dulu, kemudian bersenang-senang, bahasanya seperti itu. Artinya sudah boleh melepaskan pakaian ihram, baru nanti tanggal 8 di hari tarwiyah mulai lagi untuk ibadah hajinya. Nah, batasan waktunya itu bolehnya dimulai umroh untuk haji tamattu itu tanggal 1 Syawal. Jadi misalnya kita Ramadan sudah di sana gitu ya, tak meh umroh tinggal haji tamattu itu di tanggal 1 Syawalnya sudah boleh. Walaupun secara umum karena biaya dan lain sebagainya dijadikan mepet pada tanggal 8. Sudah masuk Dzulhijjah, umumnya kan seperti itu. Okay. Tapi sebenarnya kalau misalnya orang di sana atau tinggal di sekitar sana, misalnya sudah mulai dulu di awal Syawal, itu sudah sah. Gitu ya. Nanti mungkin melakukan aktivitasnya seperti biasa, nanti tanggal 8 baru balik lagi untuk melakukan ibadah haji. Sebenarnya seperti itu aturannya. Tetapi ya karena itu adalah sebuah hal yang bebas, biasanya ya kalau dari jauh sekalian mepet dengan ibadah haji. Nah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalian sempurnakanlah ibadah haji dan umroh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari zaman turunnya ayat ini itu tidak menunjukkan wajibnya haji atau umroh. Artinya untuk menunjukkan haji atau umroh itu wajib, nanti ada ayat lain di surat Ali Imran ayat 97 ketika Allah berfirman walillahi 'alan nasi hijjil baiti man istata'a ilaihi sabilan. Itu ayat yang menunjukkan kewajiban haji yang menurut ulama itu turun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijrah. Kemudian pembebasan Mekah itu tahun 8 Hijriah. Rasulullah itu baru berhaji tahun 10 Hijriah. Urut-urutannya seperti itu. Walaupun di tahun ke-9-nya muslimin itu sudah haji, memulai haji, tetapi dipimpin oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baru Rasulullah berangkat sendiri untuk haji, itu di Haji Wada pada tahun 10 Hijrah. Yang itu menjadi haji pertama dan terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa makna dari Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk menyempurnakan haji dan umroh? Ada 2 pendapat. Pertama, ini perintah kalau orang beribadah haji atau umroh itu disuruh untuk melengkapi semua rukun-rukunnya. Jadi diusahakan semuanya komplit gitu ya. Dengan benar-benar dengan niatan yang benar, dengan perbuatan yang benar, tata cara yang benar sesuai yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, haji dan umroh itu adalah ibadah khusus yang orang ketika sudah masuk padanya tidak diperbolehkan untuk membatalkan. Kalau sudah mulai haji, sudah pakai pakaian ihram, sudah di mikot, kudu rampung. Bahasanya seperti itu. Artinya kalau kita misalnya puasa sunnah, kan kalau misalnya kita sudah puasa, kemudian luwe tenan misalnya begitu ya, atau ada undangan mendadak dan kita masih mumpung cik isuk misalnya seperti itu, membatalkan tidak masalah. Sholat sunnah. Sebagian ulama mengatakan sholat sunnah itu membatalkan tanpa sebab, itu tidak masalah. Sebagian ulama ini walaupun di sana ada khilaf. Tapi khusus untuk masalah haji dan umroh, ketika sudah masuk dalam ibadahnya, ketika dibatalkan, aku sido umroh lah, tak sisuk wae misalnya gitu ya. Karena kan umroh itu kan waktunya mungkin katanya cuma 1-2 jam, artinya tidak sampai berhari-hari seperti haji, juga waktunya lebih longgar, bisa malam, bisa siang, ini ya.
Kemudian tak batalke sik, enek acara lagi kelingan misalnya gitu ya. Nah itu enggak boleh. Harus sampai selesai baru nanti melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Maka wa atimul hajja wal umrata. Kita dalam ibadah haji dan umrah kalau sudah mulai harus diselesaikan sampai selesai. Tidak boleh mandek di tengah jalan tanpa sebab. Ya kalau karena sakit atau karena hal-hal yang lain gitu ya. Itu ya boleh. Tapi kalau tidak ada sebab sama sekali itu dosa. Nah, kemudian di sini ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala kata lillahi. Kalian sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Maka ulama mengambil hikmah bahwa ibadah haji dan umroh itu rawan dilakukan selain karena Allah. Haji itu kan ibadah yang ketok gitu ya. Apalagi kita di Indonesia wong nek haji itu kan luar biasa gitu ya. Kalau saya dulu di zaman masih ngajar di daerah desa nek haji gitu ya. Itu enek apa istilahnya? Pamitan bahasanya gitu ya. Pamitan ngadake selamatan gitu ya. Ngundang ustadz atau bagaimana makan-makan dan lain sebagainya. Nanti selesai pulang ya gitu lagi gitu ya. Bahkan dulu saya dapatkan pernah cerita haji-haji zaman dahulu itu kalau mau pergi itu kan gaweke gapura desa sik gitu ya. Artinya karena haji itu biaya mahal dan orang yang bisa haji itu dikenal sebagai orang yang mampu, itu harus ninggali sesuatu untuk desanya. Karena dulu kan haji tidak mudah nggih. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Banyak orang yang haji itu tidak balik karena meninggal di dalam perjalanan. Nah bahasanya kan nggo kenang-kenangan, kon gawe gapura, kon bangun pos gitu ya atau dan lain sebagainya, konon katanya seperti itu. Ya karena memang ya tadi, haji itu kan tempatnya khusus nggih. Tidak bisa kita berhaji sembunyi-sembunyi di dalam kamar. Tidak bisa kita sembunyi-sembunyi di kegelapan malam, itu tidak bisa. Mesti kan juga ada izin tetangga, misalnya ninggal keluarga yang di rumah, izin dari kantor, izin dari sekolahan. Kalau sebagai pengajar itu kan banyak urusan yang harus diselesaikan ketika mau berangkat haji atau berangkat umroh. Maka di sana rawan diketahui oleh banyak orang dan rawan muncul niatan-niatan lain selain karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan lillah, kalian berhajilah, kalian berumrohlah karena Allah Subhanahu wa taala. Fa in usirtum famastaisara minal hadi. Maka jika kalian terhalangi, kalau yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi dan para sahabat yang berjumlah sekitar 1.500 orang, mereka mau umroh dihalang-halangi oleh musyrik Mekah. Yang nanti itu terjadi akhirnya perjanjian Hudaibiyah, kan gitu ya. Mau umroh sudah sampai di Hudaibiyah, gitu ya. Perjalanannya kan panjang ya, katanya sekitar 450-an kilo antara Madinah dan Mekah. Padahal jarak Mekah dan Hudaibiyah itu hanya 20-an kilo. Jadi sudah berjalan jauh, panas, dingin gitu ya. Naik jalan kaki atau naik onta tinggal 20 kilo lagi. Itu dihadang oleh orang-orang Quraisy. Nah kan ya berat di hati orang-orang yang kurang sidik loh, masa ora oleh, bahasanya kan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat kalau terhalangi terjadi seperti itu ya wis gitu ya. Tadi kan perintahnya kalau sudah mulai berniat untuk umroh, sudah berangkat, sudah melakukan pakai ihram dan lain sebagainya kudu rampung kan gitu ya. Tapi kalau terhalangi dengan suatu hal famastaisara minal hadi. Maka tidak perlu memaksa untuk masuk ke dalam Mekah atau memaksa untuk melakukan ibadah umroh secara sempurna, tapi cukup diselesaikan dengan menyembelih binatang hadiah. Bukan hadiah bahasa Indonesia nggih, tapi hadiah dalam bahasa Arab. Yang itu ya hampir mirip dengan korban, entah itu dengan 1 ekor kambing, entah 1/7 unta atau 1/7 sapi. Ini ya. Kalau itu sudah selesai, melakukan tahallul sebagaimana yang dilakukan Nabi ketika perjanjian Hudaibiyah nih, okay? Kemudian ya wis balik karena tidak bisa masuk ke dalam
Mekah. Nah, kalau untuk zaman sekarang, maka ulama memahami hal seperti ini, ya usirtum di sini macam-macam. Misalnya kita naik mobil, mobilnya mogok gitu ya, tidak bisa meneruskan perjalanan. Atau ada musibah sehingga di tengah perjalanan tidak bisa melanjutkan. Atau bahkan ada yang misalkan entah regulasinya kurang lengkap kemudian tertangkap oleh askar Mekah, ternyata masuk penjara misalnya seperti itu, kemudian tidak bisa melanjutkan umroh atau haji, ya udah tidak masalah. Tapi di sana ada kewajiban untuk membayar dengan menyembelih binatang. Itu famas taisaro minal hadi. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu makhillah. Ini kaitannya ayat ini dengan wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi ketika kalian menyempurnakan haji dan umroh, itu jangan mencukur atau menggundul rambut-rambut kalian, melakukan tahallul, bahasanya seperti itu nggih. Sampai binatang hadiah itu sampai ini, sehingga binatang hadiah itu sampai ke tempat penyembelihannya. Yang ulama menjelaskan itu di Mina tanggal 10 Dzulhijjah ya, ketika Idul Adha niku nggih. Itu 10 Dzulhijjah. Wallahu alam, mungkin yang pernah ke sana lebih tahu nggih. Saya lihat prakteknya sekarang tinggal titip duit, katanya begitu nggih. Apa waktu berkorban niku bisa menyaksikan binatang korbannya napa mboten? Ndak bisa nggih. Nanti karena katanya cuma titip duit, wis pokoke niki duit tinggal punya hadiah gitu ya, mungkin perwakilan atau enggak tahu ada video atau anunya, kita kan tidak tahu. Tapi niku nggih, sudah satu paket sama pembayaran haji niku. Oh sendiri, nanti pembayaran sendiri. Jadi wala tahliku ru'usakum hatta yablul hadiyu mahilah. Jadi menyempurnakan haji dan umroh itu sampai tahallul ketika binatang itu sudah sampai di tempat penyembelihannya. Sebagian ulama mengatakan ketika sudah sampai tidak harus sudah disembelih. Yang penting hewannya itu sudah sampai. Ya mungkin ketika tadi kita tidak tahu hewan kita sudah disembelih atau belum, ketika sudah tanggalnya dikira-kira sudah disembelih, ya boleh melakukan tahallul kan seperti itu ya. Nah, itu hadyu mahillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adan mir ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka barang siapa ada di antara kalian sakit atau di rambutnya itu ada gangguan. Kalau di zaman Nabi itu ada sahabat yang rambutnya itu maaf banyak kutu gitu ya. Sampai Nabi tanya, kutu ini ganggu ibadah kamu apa enggak? Ganggu wahai Nabi. Kalau mengganggu, kamu cukur bersih rambutmu sekarang tidak apa-apa. Tetapi nanti ada damnya bahasanya gitu. Nanti ada fidyahnya, ada tebusan karena melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang, kan gitu ya. Jadi tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memakai pakaian yang dijahit atau berbentuk, bahasanya kan seperti itu. Tidak boleh memakai topi, tidak boleh memakai pakaian wangi-wangian dan lain sebagainya. Kalau itu terpaksa, kan kadang-kadang ada penyakit yang mengharuskan seseorang memakai celana dalam, gitu nggih. Hernia atau apa nih nggih. Artinya kalau tidak pakai tidak bisa, sakit gitu ya. Maka boleh pakai karena apa? Dia sedang sakit. Atau mungkin tidak kuat panas, harus pakai topi atau dan lain sebagainya gitu ya. Karena di sana cuacanya yang panas, ya tidak apa-apa pakai penutup kepala, tapi ada damnya, ada fidyahnya gitu ya. Artinya melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang, kalau itu pelanggaran ringan, ini ya. Pelanggaran ringan itu ya yang seperti tadi, nggih. Tapi kalau maaf sampai waktu ihram berhubungan suami istri, misalnya begitu ya, itu kan membatalkan hajinya, harus diulangi lagi kan seperti itu. Tapi untuk pelanggaran ringan itu cukup diganti dengan fidyah, dengan dam, bahasanya seperti itu. Nah, apa tebusan, apa fidyah, apa dam bagi pelanggaran yang seperti ini, yang memang harus dilakukan karena suatu hal, karena sakit atau yang lainnya, yaitu min siyamin au shadaqatin au nusukin, yaitu puasa atau sedekah
atau menyembelih. Nah, itu pilihan. Artinya tinggal mana yang ringan bagi orang tersebut. Yang min siamin, kalau puasa apa pilihannya? Puasa 3 hari. Gitu ya. Kalau sodakoh, sodakohnya apa? Memberi 6 miskin makanan. Yang 1 orang miskin itu kurang lebih setengah sok atau 1,5 kilo. Ya 1,4 atau 1,3 lah, karena 1 soknya kan 2,5 kilo, gitu ya. Jadi sekitar 1/4 per orang diberikan kepada 6 orang miskin. Nah, kalau nusuknya itu menyembelih 1 kambing. Mudahnya kan seperti itu. Nah, yang secara umum konon katanya yang lebih banyak dipilih ya nusuk. Wis rampung. Kalau harus cari orang miskin ya golek ini ngendi ya gitu ya. Di Mekah main golek sing miskin piye carane kan ndak ada kenalan atau dan lain sebagainya. Dan kata ulama fidyah ini, dam ini memang harus dilakukan di sana. Artinya tidak boleh kok 6 orang miskin sok nek wis balik ning Indonesia aja, itu tidak boleh. Karena harus selesai saat itu juga, saat masih di tanah haram gitu ya. Jadi memilih antara min siyamin au sodakotin au nusuk. Walaupun kadang-kadang juga ada cerita, karena kan tidak semua orang berhaji itu kan dengan biaya sendiri. Mungkin dibiayai oleh orang lain, mungkin dapat hadiah atau apa dan lain sebagainya. Ada yang merasa keberatan kalau membayar dengan kambing. Karena kan sudah kewajibannya pertama kan karena dia melakukan haji tamattu, dia harus menyembelih 1 kambing. Itu kan wajib karena dia memilih haji tamattu. Nah, kemudian kalau dia mendapatkan dam, dia mendapatkan fidyah karena kesalahannya, tambah lagi 2. Kalau mau berkorban, tambah lagi 3, gitu ya. 3 kambing, 3 kambing sangunin entek kan gitu ya. Tidak bisa buat belanja yang ada di sana. Maka konon ada cerita orang yang memilih tak pilih poso 3 dino atau memilih berusaha untuk mencari 6 orang miskin, entah bagaimana cari kenalan di sana atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau secara umum banyak yang memilih untuk menyembelih 1 ekor kambing. Nah, faida amintum, apabila aman, ini ya. Tadi kan pembahasannya umroh atau haji dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik, gitu ya. Atau haji, umroh, kemudian dia mendapatkan sakit, gitu. Nah, kalau ini aman, aman itu artinya tidak sakit, juga tidak terhalang-halangi oleh musuh. Faman tamatta'a bil umrah